4 wakil rektor Universitas Muhammadiyah Magelang periode 2025 hingga 2029 resmi dilantik rektor. Diharapkan 4 wakil rektor ini dapat menciptakan dan memproduksi alumni Unima yang kompeten di lingkungan masyarakat. Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang atau Unima, Lili Andriani, melantik 4 wakil rektor Unima periode 2025 hingga 2029. Pelantikan diselenggarakan di Auditorium Kampus Unima Jalan Tidar, Kota Magelang. 4 wakil rektor yang dilantik adalah Yun Arifatul Fatimah sebagai wakil rektor bidang akademik dan digitalisasi, Muhammad Imron Rosyidi sebagai wakil rektor bidang keuangan dan infrastruktur, Kanti Pamungkasari sebagai wakil rektor bidang AIK dan SDM, serta Sigit Priyanto sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Pelantikan diawali dengan pembacaan SK oleh Ketua Sekretariat, kemudian pengucapan sumpah dan penandatanganan surat keputusan. Dalam sambutannya, Rektor mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerja dan dedikasi para wakil rektor Unima periode sebelumnya. Kepada wakil rektor yang baru, Lili Andriani meminta untuk segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Lilik berharap keempat wakil rektor ini dapat menciptakan dan memproduksi alumni Unima yang kompeten di lingkungan masyarakat. Majelis Tinggi Pak Muhammad Syamsuddin memang betul. Ada kemarin memang di bidang 1 itu akademik dan kemahasiswaan dengan luar biasa tantangan di lingkungan ini yang luar biasa dari sisi globalisasi. Ini kemudian memaksa kami harus membagi itu menjadi 2 bagian. Yang satu konsentrasi di akademik plus digitalisasi karena yang kita hadapi memang sangat luar biasa di bidang digital sama dengan yang disampaikan AI, Artificial Intelligence. Itu menjadi tantangan kita. Jelas mahasiswa nanti akan dituntut tidak hanya di internal kampus tapi justru eksternal yang menuntut. Kebutuhan eksternal bisa ditangkap oleh internal kita, membelajarkan itu kepada mahasiswa sehingga mahasiswa nanti bisa gampang beradaptasi dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Kemudian di bidang kemahasiswaan khusus memang karena memacu tuntutan prestasi mahasiswa, kemudian pemeringkatan yang dari prestasi mahasiswa itu menjadi tuntutan di lingkungan kita sekarang. Ini menjadi satu hal PR yang luar biasa. Satu lagi yang tadi disampaikan oleh Bapak Majelis terkait dengan AIK. Maka kemudian di bidang SDM dan AIK itu cukup itu membahas. Itu bukan sesuatu yang ringan tapi sangat berat. Kondisi tantangan yang dihadapi mahasiswa sekarang dengan anak-anak milenial, Gen Z, kemudian nanti generasi Alpha, jelas kebutuhan terkait dengan nilai-nilai tetap itu menjadi kewajiban kita untuk memberikan kepada mereka bekal sehingga ketika nanti di masyarakat itu punya kompetensi tetapi AIK tetap bisa menjadi satu dasar yang sangat luar biasa untuk menjadi modal mereka ke depan. Jadi apakah selama ini memang nilai-nilai Muhammadiyah masih kurang, Bu? Tidak, tetapi butuh konsentrasi yang luar biasa dengan perkembangan lingkungan yang ada. Pada periode ini terjadi perubahan struktur bidang wakil rektor dari semula 3 menjadi 4 bidang. Hal ini sebagai langkah untuk mempercepat pencapaian strategis universitas. Jangan sampai Unima mengecil, tidak boleh mengecil, harus membesar. Karena Unima adalah perguruan tinggi atau bahkan amal usaha induk di Keduraya dan sekitarnya. Unima punya tanggung jawab untuk membersamai seluruh amal usaha dan kegiatan persyarikatan Muhammadiyah di Keduraya. Tidak mungkin itu bisa dilakukan kalau Unima tidak makin besar. Maka seluruh sivitas akademika Unima wajib terus menjaga dan memajukan kebesaran Universitas Muhammadiyah Magelang. Pelantikan dihadiri Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Muhammad Syamsuddin, Wakil Ketua PWM Jawa Tengah Jumari, Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasiruddin, BPH Unima, Sivitas Akademika, dan tamu undangan. UM Magelang harus berusaha untuk mencapai akreditasi internasional. Karena level NICE dulu adalah akreditasi internasional, mungkin berbeda di bawah prodi. Yang kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terkait dengan UM harus dibuktikan sehingga animonya semakin tinggi. Yang ketiga adalah kampus ini juga harus memulai membuka kajian-kajian yang baru.
jangan hanya mempertahankan yang sekarang ini ada. Itu artinya adalah akan banyak dikembangkan mestinya ilmu-ilmu yang harusnya dibutuhkan sekarang dengan tren-tren modern ya, digital, kemudian kajian-kajian yang menyangkut masalah informatika yang ke depan ya, teknologi AI misalnya itu harus mulai dikembangkan di kampus ini sehingga membuka peluang pasar yang lebih baik dan mahasiswa yang berada di sini itu bisa diserap oleh pasar dengan cepat. Terus yang kedua dari bagian yang sama adalah penting membekali mahasiswa termasuk dosennya juga sivitas akademika dengan memiliki nilai values ya, karakter yang baik. Kalau orang menyebut sebagai akhlak, karena ilmu tanpa akhlak akan merusak. Sehingga dan akhlak itu juga harus diimbangi dengan penguasaan implementasi yang terukur. Perbuatan yang baik juga terukur termasuk di kampus ini. Dengan dalam begitu kampus akan menjadi lebih baik, bukan sekedar melahirkan orang yang sangat mekanik, tapi juga diisi dengan nilai jiwa yang baik. Nurul Abadi memberitakan dari Kota Magelang, Jawa Tengah.